Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah yang keempat ya. Kuliah yang keempat untuk mata kuliah Tafsir Ahkam. Hari ini kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya dan manfaat kita mengkaji Tafsir Ahkam. Kenapa? Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Malaikat. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril, dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dan siapapun yang membacanya termasuk ibadah. Cuma jika hidup kita di zaman Rasulullah enak, ada ayat begini, apa maksudnya ya Rasul ayat ini? Misalkan Rasulullah membacakan ayat begitu, ini maksudnya apa ya Rasul? Itu pun orang Arab itu ada 3 golongan. Satu, orang yang melek huruf. Yang kedua, orang yang buta huruf. Dan yang ketiga, orang yang apa? Yang badui. Apa itu badui? Badui itu adalah orang yang orang pelosok. Orang pelosok Yang ada di Jawa Barat itu ya Pak? beda. Badui sana itu beda. Badawah itu orang yang ada di primitif. Oh, primitif. Badui itu nama lain adalah orang yang primitif. Jadi umat Rasulullah itu ada orang yang intelektual, melek huruf, melek ilmu, ada yang buta huruf, buta ilmu, dan ada yang badui atau primitif. Maka tentu walaupun Al-Quran ini diturunkan di bangsa yang berbahasa Arab, kalaupun toh diajak ngomong bahasa Arab paham, itu pun butuh penjelasan dari Rasul. Apalagi kalau kemudian kita ini lahir 1498 setelah Rasulullah lahir ke dunia. Karena sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah itu tahun ke-13 kenabian. Sehingga hitungan hijrah ini adalah setelah 13 tahun Rasulullah setelah 13 tahun Rasulullah diutus sebagai seorang rasul. 13 tahun setelah Rasulullah diutus sebagai rasul. Padahal Rasulullah diutus sebagai rasul itu umur 40 tahun. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah itu sudah diangkat Nabi sejak Allah belum menjadikan Nabi Adam. Artinya Nabi Adam itu masih berbaring di surga yang belum dikasih ruh. Itu sudah ada Nur Muhammad. Rasulullah diangkat Nabi itu yang paling awal, sebelum Allah mengangkat Nabi Adam sebagai Nabi. Tapi lahir ke dunia itu paling terakhir. Dan diturunkan di bangsa Arab yang berbahasa Arab. Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab bagi bangsa Arab itu tidak semua orang Arab paham. Maka belum pahaman itu dibutuhkan apa? Tafsir. Apa itu tafsir? Interpretasi, pemahaman terhadap kalimat-kalimat yang tersurat. Apa itu kalimat yang tersurat? Yang tertulis. Dan yang tertulis itu butuh apa? Butuh untuk memahami. Karena itu paling tidak apa urgensinya, pentingnya kita belajar tafsir. Terutama tafsir ahkam ini. Paling tidak ada 3. Yang pertama,
bahwa para ulama itu memandang tafsir itu memiliki peran yang besar. Sebab tanpa adanya tafsir, pesan Al-Quran sebagai kitab yang merupakan petunjuk bagi umat manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Sehingga apa? Butuh penjelasan. Misalkan orang hanya, kalau di awal Al-Baqarah itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, untuk mengoperasionalkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka itu butuh penjelasan. Inilah tafsir itu dibutuhkan. Siapakah orang yang hudal lil muttaqin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam Al-Quran tulisannya wa yuqimunas sholah, wa yuqimunas sholah. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan gaib. Nah, tentang gaib ini loh, gaib itu apa saja? Maka untuk mengoperasionalkan gaib itu butuh apa? Tafsir. Yang gaib itu apa? Bahkan untuk membuktikan bahwa alam gaib itu ada, itu butuh apa? Karena keterbatasan akal manusia. Percaya gaib itu ada. Kadang-kadang kalau orang tidak percaya bahwa yang gaib itu tidak ada, maka akhirnya apa? Orang itu jadi materialis. Orang yang gaib jadi komunis. Jadi apa? Ateis. Nah, itulah yang kemudian, karena kita percaya pada yang gaib, cuma membuktikan bahwa gaib itu ada. Itu apa saja? Apa saja yang masuk gaib? Ruh yang menempel di diri ini gaib. Surga, neraka gaib. Alam barzah gaib. Jin, malaikat, demit, iblis, setan gaib. Tapi untuk meyakinkan bahwa orang yang tidak bisa menangkap hal yang gaib itu bagaimana? Nangkapnya adalah itu butuh penjelasan. Tafsir itu adalah menjelaskan yang global itu. Wa yuqimunas sholat. Mereka yang bertakwa itu adalah, yang kedua adalah wa yuqimunas sholat, orang yang menegakkan sholat. Kata menegakkan sholat, untuk mengoperasionalkan menegakkan sholat itu loh, apa? Wa yu'tunaz zakat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian maka tafsir ini dibutuhkan. Yang kedua adalah eksistensi tafsir mesti diapresiasi dengan cara menjaga sekaligus melestarikan hazanah tafsir yang ada. Tentu tafsir-tafsir yang ada, mulai tafsir zaman sahabat, tafsir zaman tabi'in, tafsir zaman tabi'in, tafsir kontemporer, itu semua adalah hazanah yang perlu dilestarikan, karena tafsir satu dengan tafsir yang lain itu berkesinambungan. Tafsir babon, ada tafsir babon. Tafsir babon itu tafsir yang induk dari segala induk, yang kemudian tafsir itu adalah bermula dari apa? Setelah Allah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rasulullah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan itu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rasulullah. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam terhadap Al-Quran itu adalah tafsir yang dijelaskan Rasulullah untuk dipahami oleh umat. Apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah itu kemudian diterima oleh sahabat. Sahabat mencatatnya, dan hal-hal yang belum dijelaskan oleh Rasulullah,
kemudian diperjelas oleh sahabat, itu namanya tafsir sahabat. Siapa di antara sahabat yang terkenal dengan tafsirnya? Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah sendiri sudah memberi cap stempel bahwa di antara sahabat yang paling ahli Al-Quran itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, yang makbarohnya, tempat kuburannya ada di Taif. Alhamdulillah saya sudah ditakdirkan berkali-kali ke masjid beliau, cuma belum secara langsung ziarah ke makbaroh beliau. Insya Allah Agustus besok saya berniat sama anak-anak mau ziarah ke makbarohnya untuk tawasul. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai ahli Quran, yang cinta Al-Quran, yang menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini tafsir ini. Kalau kemudian tafsir ini dilanjutkan oleh muridnya sahabat, menerima itu, kemudian dijelaskan berikutnya, maka ada tafsir yang termasuk tafsir kuno, tafsir babon, itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini menjadikan rujukan tafsir-tafsir yang lain. Tapi Al-Qurtubi ini juga rujukannya ya paling banyak itu ngambil dari riwayat Abdullah bin Abbas. Dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Maka inilah yang kemudian hazanah ini perlu dilestarikan, sekaligus apa? Ditambah dengan upaya baru dari aspek pendekatan penafsiran Al-Quran yang harus diakui sudah merupakan kebutuhan. Ada hal-hal yang bersifat kontemporer, hal-hal yang bersifat kekinian, sehingga ayat Al-Quran itu dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga bisa dihubungkan dengan tafsir yang ada. Antam fudu min aqtari samawati wal antam fudu la tanfuduna illa bisultan. Ini adalah berkaitan dengan apa? Bahwa untuk menembus cakrawala itu butuh sultan. Sultannya apa? Ya pesawat. Pesawat apa? Pesawat ruang angkasa. Tidak ada satupun bisa menembus ruang angkasa illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultannya apa? Dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tentu ada banyak hal, karena sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan bertentangan dengan akal. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan bertentangan dengan akal. Bahkan jikalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, nalar waras, maka hadis itu minimal dhaif, maksimal maudhu'. Jadi ada hadis-hadis yang dinalar itu tidak masuk akal, itu banyak yang maudhu'. Hadis yang sudah disusupi oleh cerita Israiliyat, yang sudah dimasuki oleh cerita-cerita dari orang-orang Israiliyat. Yang ketiga adalah bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Jadi kita pentingnya mempelajari tafsir ini juga sekaligus apa? Agar kita sebagai umat Rasulullah ini tetap cerdas, menerima bukan hanya dengan taklid buta, tapi dengan ayat-ayat itu kita berusaha untuk menjadi umat yang cerdas dengan ayat-ayat itu. Itu terkait dengan urgensinya. Sekarang kalau kemudian dihubungkan tafsir ahkam ini dengan tafsir yang lain, ini terkait dengan tafsir-tafsir yang ada dalam tafsir ahkam atau metode-metode dalam tafsir ini adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah tafsir tahlil. Apa itu tahlil? Terperinci. Ada 4. Yang pertama adalah tafsir tahlil, yang kedua tafsir ijmali,
yang keempat tafsir muqarron, dan yang keempat adalah tafsir maudhu'i. Kalau kemudian satu ketika saya bertanya, apa itu di UTS maupun UAS, tolong sebutkan metode-metode dalam tafsir ahkam sekaligus macam-macam tafsir ahkam dan jelaskan ya. Macam itu adalah tafsir tahlil, ijmali, muqarron, maudhu'i. Apa yang dimaksud dengan tafsir tahlil sekarang? Yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara meneliti semua aspeknya. Sekali lagi, meneliti semua aspeknya, menyikapi seluruh apa maksudnya. Apa itu seluruh maksud? Maqasidus syariahnya. Jadi tafsir tahlil itu adalah menjelaskan ayat-ayat itu dengan cara meneliti semua aspeknya sekaligus menyikapi seluruh maqasidus syariahnya. Apa itu maqasidun? Maqasidun adalah dari kata maksud. Apa itu maksud? Tujuan. Jamak taksirnya maqasid. Tujuan-tujuan syariahnya. Dimulai dari apa? Memahami dari uraian makna kosakatanya. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya apa? Maksudnya apa? Baca. Iqra. Nah, maksud Iqra itu apa? Ini dari segala. Kemudian bismi bismi apa artinya? Rabbika artinya Nama Tuhan. Ini perlu dimulai dari itu, pemahaman kosakata. Setelah pemahaman kosakata, makna kalimat keseluruhannya itu apa? Setelah tahu makna kalimat atau ayat itu, maksud ayat ini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maksudnya apa? Dan kemudian apa? Kaitan antara lah tentu satu ayat dengan ayat yang lain itu ada keterkaitan. Satu ayat dengan ayat yang lain itu ada keterkaitan. Contoh, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ayat ini kalau kemudian mulai dari dipahami apa? Kata. Setelah kata apa? Apa tadi? Kalimat. Setelah kalimat apa? Maksud ungkapan lah. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Sekarang dipahami apa maksudnya ini? Janganlah kamu mendekati sholat kalau mabuk. Nah, maksudnya adalah jangan sholat jikalau kamu mabuk. Kalau jangan kamu sholat ketika kamu mabuk, maksudnya apa? Orang ketika sholat dalam kondisi mabuk berarti dia sholat dalam posisi tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti yang dibaca juga di bawah kesadaran, yang dilakukan juga di bawah kesadaran. Tapi kemudian akhirnya apa? Akhirnya para sahabat paham. Kalau mau sholat udah menjauh dari mabuk, dari khamr, tapi masih banyak yang mabuk. Masih banyak yang minum khamr. Akhirnya apa? Lanjut apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Tegas terakhir bahwa khamr, judi dan seterusnya yang ketiga dan keempat min amalis syaitan termasuk perbuatan syaitan. Perintah Allah fajtanibu, maka jauhilah. Maka sebelum wala taqrabus shalah wa antum sukara itu ayatnya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka. Mereka semua bertanya kepadamu anil khamri, tentang khamr, wal maisir dan judi. Kul, maka kemudian Allah memberikan jawaban
untuk supaya Kanjeng Nabi Muhammad memberikan jawaban ketika ada orang bertanya tentang khamr dan judi, maka Allah suruh menjawab dengan kul fihima ismun kabirun wa manafi'u min naf'ihima. Bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau pun mau berjudi berkhamr, pertimbangkan karena antara dosa dan manfaatnya lebih banyak apalagi sekarang banyak yang terjebak judi online itu. Miliaran itu, triliunan itu, larinya kemana? Inilah yang kemudian mengeruk sumber daya ekonomi tanah air itu ya, larinya ya ke bandarnya, larinya kemana? Ya ke sana. Juragan ekonomi dunia itu ya ini negara komunis sana. Itu artinya apa? Bahwa ayat satu dengan yang lain, kalau itu berhubungan dengan hukum, ada namanya munasabatul ayat. Hubungan ayat sampai sisi keterkaitan. Jadi antara munasabat sampai sisi keterkaitan antar pemisah itu atau wajhul munasabah dengan bantuan untuk memahami itu dipahami dengan apa? Asbabun nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW, dari sahabat dan dari tabi'in. Jadi Rasulullah itu sudah menjelaskan, sahabat juga menjelaskan, tabi'in juga menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh tabi'in itu ya berasal dari sahabat. Apa yang dijelaskan sahabat berasal dari Rasul. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dari Allah. Sekali lagi dari Allah, karena Allah itu bisa langsung memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga munculnya dalam bentuk hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang dioperasionalkan dengan redaksi Rasulullah sendiri. Tanpa menghilangkan. Iya. Tanpa apa? Tanpa menghilangkan apa yang disampaikan oleh Allah. Iya, tanpa mengurangi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir tahlil. Yang metode tafsir tahlil. Yang kedua adalah metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali itu adalah makna-makna Al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh orang. Kemudian yang ketiga, tafsir muqarran adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada penjelasan para mufassir. Jadi, misalkan ayat ini menurut mufassir ini apa? Menurut mufassir ini apa? Menurut mufassir ini apa? Maka setelah memahami apa yang disampaikan mufassir-mufassir itu, maka kemudian dipahami secara apa? Secara utuh. Misalkan ayat ini salah satu guru. Apa itu salah satu guru? Para mufassir itu terbelah menjadi dua. Salah satu guru, bahwa masa iddah itu adalah salah satu guru. Masa iddah ketika seorang perempuan bercerai, apakah cerai hidup atau cerai mati, itu iddahnya adalah salah satu guru. Nah, di antara sahabat tabi'in terbelah menjadi dua, bahwa salah satu guru itu adalah 3 kali suci. Yang lain salah satu guru itu adalah 3 kali menstruasi. Antara timing waktu antara 3 kali suci dan 3 kali menstruasi itu menghasilkan waktu yang berbeda. Menghasilkan waktu yang berbeda, keputusan yang berbeda, implikasi hukum yang berbeda. Nah, maka kemudian untuk memahami secara utuh itu ngambilnya apa? Substansi pesan dari tafsir itu apa? Makanya kemudian di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, masa iddah itu adalah 130 hari. Dari akumulasi
salah satu guru itu suci, salah satu guru menstruasi. Kemudian yang terakhir adalah tafsir maudhu'i, tematik, yaitu menghimpun seluruh ayat yang memiliki tema yang sama. Jadi di antara ayat-ayat itu ada tema-tema yang sama. Nah, dari tema-tema itu, nah, sehingga dari situ, dari sisi metodologi, metode dalam tafsir, maka ada 4 tadi. Kemudian secara keseluruhan dari sisi tema sekarang. Dari sisi tema, maka tafsir itu terbagi menjadi beberapa. Ada tafsir bil ma'thur. Tafsir yang ditafsirkan dengan apa? Dengan hadis. Baik hadis Nabi maupun hadis sahabat, bil ma'thur. Kalau ditanya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur. Adalah tafsir yang dijelaskan dengan apa? Dengan hadis. Baik hadis Nabi maupun hadis sahabat. Yang kedua, tafsir birra'yi. Adalah tafsir yang dijelaskan dengan pendapat. Tapi sekali lagi, pendapat ini tidak boleh bertentangan dengan hadis. Sekali lagi, walaupun itu menggunakan pendapat, maka pendapat itu tidak boleh bertentangan dengan hadis. Sehingga tidak boleh menafsirkan dengan nafsu atau akal murni, karena akal ini sangat terbatas. Yang ketiga adalah tafsir as-sufi. Apa itu tafsir as-sufi? Tafsir yang ada hubungannya dengan kehidupan sufistik, akhlak, tasawuf. Yang keempat, tafsir fikih. Tafsir yang ada hubungannya dengan fikih, hukum Islam atau syariat. Kemudian tafsir ilmi dan tafsir al-adabi al-ijtima'. Tafsir ilmi itu adalah tafsir ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu. Balaghah, nahwu, syaraf, i'lal, i'rab. Tafsir adabil ijtima'i adalah tafsir yang ada hubungannya dengan tata krama, akhlak, kemasyarakatan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan akhlak kemasyarakatan, itu jikalau kemudian dihubungkan dengan pengelompokan-pengelompokan. Nah, sekarang kita perinci. Metode ijmali global di dalam menafsirkan, yaitu menafsirkan Al-Quran secara global. Dengan metode ini, mufasir atau para penafsir berupaya untuk menjelaskan makna Al-Quran dengan uraian singkat, bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Mulai dari orang yang berpengalaman luas maupun yang hanya punya pemahaman terbatas. Metode ini berupaya untuk menafsirkan kosakata. Dan dalam Al-Quran ini yang sehingga dengan begitu pembaca melihat uraian tafsir itu tidak jauh dari konteks Al-Quran, konteks Al-Qurannya atau asbabun nuzulnya, tidak keluar dengan muatan makna yang dikandung oleh kosakata. Dan ini pun tetap dengan bantuan apa? Asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul? Turunnya ayat Al-Quran. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Contoh, fa inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Asbabun nuzulnya apa? Ada namanya ihbarul ifki, berita fitnah yang menimpa Aisyah ketika itu. Maka sekian hari, sekian lama kemudian turun ayat itu. Jikalau datang orang fasik membawa kabar, maka klarifikasilah, cross check, cek dan recheck. Juga dihubungkan dengan peristiwa sejarah hadis Nabi
dan pendapat ulama soleh. Dan metode ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran dengan bantuan asbabun nuzul, peristiwa sejarah dan lain sebagainya itu kemudian bisa untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode perbandingan atau komparasi. Metode komparasi ini ada beberapa langkah. Langkah pertama metode ini dengan langkah-langkah satu, ayat-ayat dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan ayat-ayatnya, maka dikumpulkan penjelasan dari para mufassir, baik salaf, khalaf maupun yang bercolak bil ma'thur, bil ra'yi, kemudian membandingkan kecenderungan masing-masing. Dan ini bisa juga menjadi apa? Menjadi arah saudara nanti, kalau saudara nanti akan menyusun skripsi nanti, saudara bisa menyusun skripsi dengan tema tertentu, tapi dengan metode apa? Mukoron. Dengan metode mukoron, membandingkan pendapat itu. Misalkan tafsir tentang bayi tabung dalam perspektif apa? Perspektif mufasir siapa dan siapa, tinggal membandingkan. Yang keempat, setelah itu menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh subjektivitas mazhab tertentu, siapa yang penafsirannya untuk melegitimasi golongannya atau tertentu, dan siapa yang diwarnai latar belakang disiplin ilmu. Sehingga tahu mufasir ini condongnya kemana, tahu. Ini tujuan utama adalah metode mengkaji tafsir dengan perbandingan. Dan yang keempat adalah maudhu'i. Maudhu'i ini adalah menghimpun ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama, sehingga dengan begitu akan dapat diketahui. Sekarang, hal apa kira-kira yang menyebabkan bahwa ada tafsir yang berbeda-beda? Paling tidak ada 3 faktor yang membuat tafsir itu berbeda-beda. Yang pertama adalah faktor ketidaksamaan intelektual, latar belakang dari mufasir itu. Yang kedua adalah Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, tapi susunan tidak semua mudah memahami, sehingga butuh penjelasan dari masing-masing orang. Menjelaskan itu berbeda-beda. Contoh, satu ketika ada sahabat yang mangkelnya luar biasa sama istrinya, entah apa kesalahan istrinya, tapi kemudian dia bersumpah, aku bersumpah tidak akan mengumpuli kamu satu hin. Maka dia bertanya kepada 4 orang yang berbeda, jawabannya berbeda-beda. Ketika mendapatkan jawaban yang berbeda itu, dia tambah bingung, tambah galau dia. Di tengah kegalauan itu, maka dia mengadukan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu ada rahmat. Perbedaan di antara sahabatku adalah rahmat. Kalau kamu sudah benci dan tidak mau kembali pada istrimu, dan kamu ingin nikah lagi dengan cari perempuan lagi, ambil pendapat bahwa satu hin itu adalah selamanya. Tapi jika cintamu masih besar dan kamu tidak bisa ditinggalkan oleh istri kamu, ya ambil pendapat satu hin itu adalah seketika itu. Ini artinya apa? Rasulullah itu juga telah mengajarkan wawasan keberagaman yang moderat. Moderat itu apa? Fleksibel, yang tanpa harus mengorbankan sisi-sisi apa? Sisi-sisi syariah. Dan yang ketiga, bangsa Arab itu ada 3. Satu, terdidik. Yang kedua, ummi, belum terdidik. Yang ketiga adalah badawah atau badui. Badawah itu primitif. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan dalam produk tafsir itu. Dan indikasi itu sudah nampak itu. Contoh ya, ini contoh.
Dari cara pemahaman sahabat, diantaranya adalah Adi bin Hatim terhadap firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, bahwa Al-Quran tentang puasa itu haidul abiyadu, tentang yang di situ artinya bahwa makan minumlah kamu sehingga tampak olehmu garis putih. Haidul abiyadu, haidul abiyadu. Dari apa? Dari haidul aswad. Jadi ada pemisah antara garis putih dan garis hitam itu dari fajar itu. Untuk melihat fajar itu tinggal apakah garis putih itu masih terlihat hitam atau sudah kelihatan putih, maka itulah yang kemudian yang disebutkan oleh Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim itu mengambil pintalan benang putih dan hitam. Didasarkan apa? Persepsi bahwa maksud ayat itu adalah suruh mengambil benang hitam dan benang putih begitu, untuk menentukan masa-masa iftar. Apa itu iftar? Berpuasa. Tidak berpuasa. Oh, tidak berpuasa. Menjelang separuh malam. Dan Adi bin Hatim memperhatikan pintalan benang itu yang ditaruh di bawah bantal tidurnya. Jadi kan tidak ada lampu, kemudian benang itu ditaruh di bawah bantal. Kalau warna putih itu tidak kelihatan, namun di situ tetap tidak terlihat pada pagi harinya, tetap tidak terlihat. Setelah itu Adi bin Hatim menghadap kepada Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya semalam. Maka Rasulullah itu tertawa dengan apa yang dipahami oleh Adi bin Hatim itu. Bantalmu terlalu lebar dan panjang sehingga pintalan benang yang engkau taruh tidak tampak. Sesungguhnya yang dimaksud haidul abiyadu adalah siang dan malam. Padahal kata haidul abiyadu, haidul aswad itu adalah kata majazi siang dan malam. Tapi sahabat menerima bahwa haidul abiyad itu adalah benang. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah siang, itu disebut haidul aswad. Maksudnya siang itu adalah haidul abiyad, benang putih, kemudian benang putih. Kalau malam haidul abiyad, benang hitam. Kalau malam itu hitam, kalau siang itu putih. Tapi yang dipahami oleh Hatim bin Adi itu ya benang itu ditaruh di bantal, kok tidak kelihatan. Itulah kemudian cara mencerna sahabat itu juga macam-macam. Ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang tidak cerdas sama sekali. Nah, karena itulah apa hubungannya tafsir ahkam? Tafsir ahkam dengan syariat Islam gitu. Yaitu tafsir ahkam dengan syariat Islam sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekali lagi, kalau Anda ditanya jelaskan hubungan tafsir ahkam dengan syariat Islam, maka tentu jawaban singkat padat, tafsir ahkam dengan syariat Islam sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat terdapat dua macam hubungan yang berjalan beriringan, yaitu hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, manusia dengan alam lingkungan, kemudian hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah pertama adalah hubungan manusia dengan Allah sebagai bentuk ibadah. Kemudian hubungan manusia dengan alam semesta, bentuk apa? Muamalah. Sekali lagi, hubungan manusia dengan Allah itu ibadah. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan alam semesta, alam lingkungan itu muamalah. Yang kedua hubungan antara manusia dengan sesama ini adalah dua garis, itu adalah dirasakan adanya dalam hubungan sosial sehari-hari. Di hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan sesama manusia, ini adalah dua hal yang dirasakan. Ini adalah hubungan sosial sehari-hari yang disebut dengan muamalah. Salah satu wujud dari hukum Islam yang sistematik dan rinci adalah fikih.
untuk mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, alam lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama, ini adalah diperlukan apa? Hukum Islam yang sistematis dan rinci. Mengatur manusia satu dengan yang lain, mengatur manusia dengan alam lingkungan ini butuh fikih. Dan di situ adalah untuk mewujudkan fikih maka butuh fuqaha, ahli fikih untuk mengoperasionalkan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, apa yang diterangkan di dalam hadis yang kemudian dapat tersebar secara luas dalam kitab fikih untuk dikonsumsi oleh umat yang memang belum mampu atau tidak mampu menjangkau substansi makna dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Yang pada kenyataannya bahwa tafsir ahkam dengan syariat Islam ya ternyata sangat erat kaitannya. Karena untuk memahami syariat Islam, seorang muslim harus mampu memahami berbagai keilmuan. Jadi seorang muslim untuk bisa memahami syariat Islam ya harus punya berbagai keilmuan. Apa keilmuan yang dibutuhkan? 1. Ilmu bahasa Arab, nahwu sorof. Nahwu itu adalah hubungannya dengan pemahaman derivasi kata, akar kata, makna kata, akar kata dan makna kata. Nahwu itu apa? Susunan kata, susunan kalimat, perlu paham. Kemudian bukan hanya itu, dibutuhkan ilmu tauhid, dibutuhkan ilmu fikih, qawaidul fikihnya, balaghahnya dan lain sebagainya, Al-Qur'annya, hadisnya dan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang untuk memberikan penafsiran terhadap satu ayat. Jadi satu ayat untuk ditafsirkan bukan hanya tahu terjemahannya aja. Yang paling bikin umat yang kaku di dalam berpikir itu kan hanya tahu terjemahannya aja, itu pun terjemahan tahu Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu pun terjemahan bahasa Indonesia sudah ngomong saya tidak taklid. Saya harus ijtihad. Wong bagaimana bisa ijtihad? Wong paham ayat Al-Quran aja dari terjemahan Al-Quran sendiri. Wong baca ayat Al-Quran aja belipotan, itu sudah ngomong tidak mau taklid. Nah, itulah yang kemudian bikin apa? Kelompok-kelompok radikal itu. Itu. Terus sekarang nilai-nilai apa yang melandasi tafsir ahkam? Sekali lagi, nilai-nilai apa yang melandasi tafsir ahkam? Nah ini Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Usul Fikih yang dicetak dari Darul Ma'arif Kairo mengelompokkan ayat ahkam itu sebagai berikut, bahwa akidah, ibadah, keluarga, perdagangan, pidana, hubungan, hukum acara, hubungan kaya miskin, hukum itu ternyata dikelompokkan sedemikian rupa. Nah, disinilah kemudian setelah dikelompokkan, apa yang dipahami adalah memahami itu dalam sisi maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah maksud. Apa itu maqasid? Maqasid itu, maqasidus syariah kalau kita perinci satu-satu, maqasid itu dalam bentuk jamak taksirnya dari maksud. Apa itu maksud? Maksud itu adalah tujuan. Syariah adalah hukum syarak, ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidha, tuntutan perintah, tahyiri, pilihan, kemudian wad'i, sebab akibat. Jadi ketetapan Allah itu ada iqtidha, tuntutan perintah larangan, tahyiri pilihan, dan yang ketiga adalah wad'i, adalah sebab akibat. Maka inilah kemudian bahwa maqasidus syariah adalah
tujuan dari ketetapan Allah yang menyangkut terhadap perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah dibebani hukum. Sekali lagi, mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani untuk bertanggung jawab terhadap hukum-hukum yang dia lakukan. Antara hukum wajib itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, jikalau ditinggalkan adalah berdosa. Sunnah jikalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Mubah antara dikerjakan maupun ditinggalkan tidak berpengaruh. Kemudian makruh jikalau ditinggalkan dapat pahala, jikalau dikerjakan tidak dapat apa-apa. Haram jikalau dikerjakan dapat dosa, jikalau dikerjakan dapat dosa, jikalau dikerjakan dapat dosa, jikalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu melekat pada pribadi yang mukallaf. Siapakah pribadi mukallaf? Syarat mukallaf itu apa? Baligh. Kalau perempuan ditandai apa? Menstruasi. Kalau laki-laki ditandai apa? Bukan hanya yakul, sudah keluar sperma, sudah keluar mani. Apa mani sama mani? Sudah keluar sperma. Tapi itu tidak cukup. Harus berakal. Sudah menstruasi tapi tidak berakal, sudah keluar sperma tapi tidak berakal, ya juga tidak dibebani kewajiban melaksanakan syariat. Orang gila tidak ada dosa. Jadi kalau kemudian dari lahir sampai meninggal gila, dia tidak akan masuk neraka. ODGJ jalanan berarti gitu Pak. ODGJ jalanan itu tidak kena dosa itu ODGJ. Jadilah ODGJ. Mau jadi ODGJ? Nggak mau. Siapa yang mau jadi ODGJ? Seenak-enaknya ODGJ tetap enak. Orang berakal. Ya. Nah, ketetapan itu ada 3 hal: ittidha', tuntutan tentang perintah dan larangan, kemudian tahyiri, memilih melakukan atau tidak melakukan, wati, dan ada sebab akibat. Dan secara fikih ya sekarang, dalam usul fikih, apa yang dimaksud dengan maqasid syariah? Tentu tidak jauh beda dengan pengertian secara bahasa. Maqasid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu sebut saja tujuan hukum Islam. Maksud syariah itu adalah diantaranya adalah man'ul mafasid minad dunyan nas wa jalbil masalih lahum wasiyatiyat dunya bil haqqi wal adl wal khair wa tawdih ma'alim tariq amamal aql basyari. Adalah man'ul mafasid. Apa itu man'ul mafasid? Mencegah kerusakan. Min dunyan nas, dari dunianya manusia. Wajal bil masolih, dan mendatangkan kemaslahatan. Lahum, bagi manusia. Wasiyasatid dunya, dan mengendalikan dunia. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wal adli, dan keadilan. Wal khairi, dengan kebajikan. Wa tawdihi ma'al mitorik, dan menerangkan tanda-tanda jalan amamal aqli al basyari, dilalui oleh di hadapan akal manusia. Jadi maqasid syar'i itu adalah hal-hal yang sifatnya akan mencegah adanya kerusakan dalam kehidupan manusia, yang kemudian akan mendatangkan kemaslahatan, sehingga dunia ini mampu dikendalikan dengan keadilan, kebenaran, kebajikan, dan bisa mengidentifikasikan, memberikan tanda-tanda jalan yang harus dihadapi dengan akal manusia.
Karena itu syariat Islam itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Ad-dinu wal aqlu wala yadinu liman la aqlal lahu. Agama itu sesuai dengan akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya orang yang tidak berakal tidak wajib. Kalau menurut Abdul Wahab Khalaf, al-maqasidul am li syar'i min tasyri', bahwa tujuan umum dari syariat adalah menetapkan hukum. Untuk apa? Wa tahqiq masalihin nas, adalah tahqiqu masalihin nas, adalah apa itu? Mewujudkan tahqiq kemaslahatan manusia bi kafalati daruriyatihim, dengan apa? Dengan memelihara hal-hal yang bersifat daruri. Apa daruri? Tidak boleh, tidak mesti adanya. Wa tauqidi hajiyatihim, dan menyempurnakan hal-hal yang bersifat hajiyah, kebutuhan. Si niyatihim, dan hal-hal yang bersifat tahsiniyah, kebaikan. Bikuli hukmi syar'i, dengan segenap hukum syarak. Maqasadabi, terhadap apa yang dimaksudkan, illa wahidun min hadhihi thalatha, kecuali dari tiga hal apa? Dari tiga hal itu. Tata kawan minha masalihin nas, yang di situ adalah terbentuknya kemaslahatan manusia. Jadi hubungannya dengan kemaslahatan manusia juga. Sehingga kalau kemudian dijelaskan, maka berdasarkan penelitian, kalau disimpulkan, maqasidu syariah, sekali lagi, maqasidu syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat dalam 5 hal pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Sekali lagi, maqasidu syariah yang kemudian dari berbagai macam pendapat itu kemudian dikumpulkan, maka untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat setelah kita hidup di dunia ini, maka ada 5 hal pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Apa itu? Agama. Hifdzuddin, memelihara agama. Hifdzun nafs, memelihara jiwa. Hifdzul aql, memelihara akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta benda. Hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana iman kita masih Hifdzun nafas, menjaga jiwa itu bahwa tetap wala taqtulu, janganlah engkau membunuh. Hifdzul akal berarti segala macam akal harus dijaga. Hifdzun nasl, maka ada namanya syariat pernikahan. Andai kan tidak ada pernikahan seperti Mbak siapa? Mbak Risma. Seumpama tidak ada pernikahan, tidak ada ketentuan hukum pernikahan, bingung nanti. Misalkan Mbak Risma dalam semalam suaminya 10 begitu. Naudzubillah ya Mbak ya. Naudzubillah. Nanti akan menentukan begitu hamil, iki anak sapa iki. Makanya ada iddah itu. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Islam itu, berbahagialah kita ditakdirkan lahir dalam posisi muslim, dan mudah-mudahan kemusliman kita ini mengantarkan kita sampai akhir hayat. Loh, di dalam Islam kenapa ada iddah? Karena apa? Rahim perempuan ini butuh
Makanya sebelum ketemu laki-laki lain, ini betul-betul apa? Gen itu terjaga. Kalau anaknya si A ya si A, si B ya si B. Tidak ada campuran A dan B. Itu. Kenapa? Di maqasidus syariah, tujuannya syariat itu ya menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta. Ada tijarah antarodin, perdagangan yang saling ridho. Maka kelima unsur ini harus diwujudkan dan dipelihara. Dan ini merupakan tujuan utama syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu kemudian disepakati oleh seluruh umat Islam dan bahkan oleh seluruh agama. Semua agama, sekali lagi, semua agama mengakui bahwa jiwa harus dipelihara, akal harus dipelihara, keturunan harus dipelihara, harta harus dipelihara. Dan guna menetapkan kepentingan menetapkan hukum itu, maka 5 unsur tadi, hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama bersifat daruriyah. Apa itu daruriyah? Kebutuhan yang bersifat esensi bagi hidup manusia. Dalam rangka apa? Jaga keyakinan agama, jaga jiwa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Dan kelima, kebutuhan pokok itu jikalau tidak terpenuhi, sekali lagi, 5 hal itu jikalau tidak terpenuhi, maka keberlangsungan atau eksistensi hidup dan kehidupan manusia akan hancur. Coba aja satu dengan yang lain kumpul kebo, tidak ada ikatan. Satu yang lain homo homini lupus. Apa homo homini lupus? Sejenis Yang kuat. Homo homini lupus, yang kuat akan memangsa yang lemah, yang kuat akan menyakiti yang lemah, yang kuat akan menindas yang lemah. Coba dengan kekuatannya adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun, petentang, petenteng. Tahu petentang, petenteng? Yang kedua hajiat. Apa itu hajiat? Kebutuhan yang tidak termasuk dalam kebutuhan esensi. Tetapi dengan terpenuhi kebutuhan itu, seorang akan terhindar dari kesulitan hidup. Jadi kebutuhan yang tidak esensi, tapi jikalau kemudian dia melanggar, dia akan mengalami kesulitan hidup. Misalkan ibadah, waktunya sholat gak sholat, waktunya puasa gak puasa, waktunya zakat gak zakat, tidak akan merusak kehidupan, tapi menjadikan hidupnya tidak Kalau sumur dibuat, ketika keluar air untuk apa? Diambil airnya. Jika tidak diambil, airnya jadi keruh, kotor. Orang bikin rumah digunakan untuk ditinggali. Kalau tidak ditinggali akan rusak. Allah menciptakan diri ini adalah untuk ibadah. Jika tidak ibadah, maka jiwa akan keruh. Keruhnya jiwa ini akan merusak akal. Rusaknya akal akan merusak jasmani. Memang secara langsung tidak langsung membunuh, tapi lama-lama namun pasti akan mengalami kekacauan. Itu sifat dari apa? Yang bersifat hajiat, kebutuhan. Dan yang ketiga adalah tahsiniyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang ada hubungannya dengan perilaku yang baik.
Dan ini menjadi tujuan utama Rasulullah, bi'sati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sifatnya adalah tahsiniyah. Tahsiniyah adalah memperbaiki akhlak, budi pekerti. Dan kemudian secara umum maksud syariah adalah secara umum tujuannya adalah satu. Apa tujuan sekarang maqasid syariah? Tujuannya ada maqasid syariah itu apa? Kalau nanti saya tak tanya, coba jelaskan tujuan dari penetapan maqasid syariah. Maka paling tidak saudara jawabnya ada 4 ini. 1. Memelihara kemaslahatan manusia dunia akhirat. Yang kedua apa? Agar manusia mampu memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah. Yang ketiga, hukum-hukum yang ditaklifkan Allah dapat diwujudkan oleh manusia. Dan yang keempat, agar manusia tidak memperturutkan hawa nafsu. Mandi. Oke. Itu tujuannya. Jadi kalau ditanya apa tujuan dari maqasid syariah, tadi ada apa? Memelihara kemaslahatan manusia, memahami hukum-hukum yang disyariatkan, kemudian mewujudkan hukum-hukum taklifi untuk dilaksanakan manusia dan manusia supaya tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian syariat yang dibebankan kepada hambanya untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dalam kondisi mukallaf ada 3 macam taklif. Sekali lagi, taklif itu ada 3. 1 taklif di luar. Kalau saya tanya, coba jelaskan macam-macam taklif. Taklif itu adalah ketentuan yang harus dikerjakan oleh mukallaf, orang yang terbebani itu. Kalau ditanya, coba jelaskan macam-macam taklif. Maka jawabannya adalah 1 taklif di luar kemampuan, 2 taklif di bawah kemampuan manusia, yang ketiga adalah taklif yang ada di bawah kemampuan tapi bertentangan dengan kondisi biologis. Yang di luar kemampuan itu apa? Dasar taklif dikandung menyangkut kemaslahatan. Jika mukallaf mampu melaksanakan taklif namun untuk memahami di luar kemampuan, maka dapat dihubungkan dengan apa? Petunjuk yang bersifat taklif. Itu di luar kemampuan. Berarti ketika kita melakukan ternyata tidak sanggup. Ketika tidak sanggup, bagaimana solusinya? Yang kedua, taklif di bawah kemampuan. Ini dapat dilaksanakan tapi cukup melelahkan. Ada masyaqqah. Sehingga bagaimana mukallaf ini terlaksana, maka ini bisa ada beberapa masyaqqah yang sama-sama tidak dapat dilakukan. Yang kedua, masyaqqah yang ada di luar kebiasaan. Yang terakhir adalah taklif yang di bawah kemampuan tapi bertentangan dengan kondisi biologis. Dan ini yang kemudian ada reaksi seperti ada rasa cinta. Mampu kan menolak apa itu? Mampu menerima dan menolak cinta kan? Karena perasaan yang bermain, benci, berani, marah, gitu kan. Ini kan mampu dikendalikan dan mampu tidak dikendalikan. Itu yang ada hubungannya dengan apa yang menjadi bahasan kita. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini.